Ini Pak Bos, ini adalah rumput odot super yang saya tanam. Dari awal penanaman ini kurang lebih 2 bulan. Perkiraan saya 2 meter itu ada lah. Ini Pak Bos, untuk tunas bisa dilihat. Daunnya bisa dilihat. Dia cukup lebar. Untuk pemupukan kita pakai kotoran domba. Dan saya akan menunjukkan juga ciri-ciri rumput yang memang tumbuhnya bagus. Salah satunya I work way too much, I need a break. And maybe we can enjoy life. Maybe we can enjoy life tonight. And everything will be alright. GWF panjang umur, hal-hal baik panjang umur pertanian. Kali ini saya akan menunjukkan rumput odot super yang saya tanam kurang lebih usianya 2 bulan dari awal penanaman. Tapi bukan yang ini ya. Kalau yang ini ya perkiraan saya mungkin hampir mendekati 1 tahun si rumput odot super yang ini. Dan maksudnya 1 tahun dari awal penanaman. Saya akan menunjukkan rumput odot super yang kurang lebih sekitar 2 bulan dari penanaman. Ini Pak Bos, ini adalah rumput odot super yang saya tanam. Dari awal penanaman ini kurang lebih 2 bulan. Bisa dilihat untuk tinggi. Ini perkiraan saya 2 meter itu ada lah si tinggi rumput odot supernya. Dan tentunya ini belum bisa dijadikan bibit karena memang masih muda. Ini Pak Bos, untuk tunas bisa dilihat. Lumayan cukup banyak, walaupun ini awal penanaman. Daunnya bisa dilihat, dia cukup lebar dan tentunya beda dengan rumput odot biasa. Kalau odot biasa paling 2 bulan tuh seginilah. Kalau odot biasa, kalau odot super ini Pak Bos, bukan main. Bisa dilihat saya ini. Untuk saat ini saya memperbanyak rumput odot super, biovitas, dan juga staria. Karena dari ketiga jenis tersebut menurut saya sangat diunggulkan. Sangat diunggulkan kenapa? Karena odot super ini secara tekstur hampir sama dengan rumput odot biasa. Artinya untuk palabilitas itu sangat oke. Dan bedanya si odot super ini tentunya dari produksi dia sangat berbeda dengan rumput odot biasa. Begitupun dari rumpun. Kalau dari rumpun sebenarnya hampir 11-12 lah sama odot biasa. Tapi secara produksi saya yakin lebih unggul odot super. Nah Pak Bos, untuk pemupukan bisa dilihat masih ada apa enggak sisa-sisa kotoran domba. Oh enggak kelihatan. Oh ini nih, ini sisa-sisa yang masih terlihat kohe domba. Untuk pemupukan kita pakai kotoran domba. Dan untuk si kohe domba ini cuman 1 kali ya, karena disebutnya menurut saya itu pupuk dasar. Kalau misalkan nanti untuk pakai urea ya bisa saja, itu untuk 1 bulan dari tanam mungkin baru bisa dikasih pupuk urea. Dan saya akan menunjukkan juga ciri-ciri rumput yang memang tumbuhnya bagus. Salah satunya
yaitu si rumput liarnya itu nggak ada Pak Bos. Maksudnya ada tapi tidak terlalu banyak. Nah, ini kan rumput alam. Artinya kalau misalkan si rumput alamnya banyak, nah otomatis secara pertumbuhan pun itu akan kurang maksimal, karena si pupuknya itu bisa saja terserap dengan rumput alam. Maka dari itu kita perlu memaksimalkan untuk pertumbuhan si rumput odot super dengan cara menghilangkan gulma. Dan untuk menghilangkan gulma itu cukup satu kali. Dari awal penanaman itu cukup satu kali. Bisa di usia 1 bulan lah. Jadi pas waktu usia 1 bulan, otomatis kan si gulmanya itu dia akan ikut tumbuh juga, walaupun sebelumnya disemprot si rumput liarnya. Dan setelah 1 bulan, kita secara manual ya, kalau saya sendiri penggunaannya itu secara manual, dibersihkan. Setelah dibersihkan, baru dikasih pupuk urea. Kalau misalkan mau, enggak pun enggak masalah, yang penting udah pakai pupuk dasar. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana si rumput odot super ataupun rumput yang lainnya bisa tumbuh maksimal. Ini 2 bulan udah hampir 2 meter lah. Oke Pak Bos. Saya akan menunjukkan template saya ada kurang lebih 11 jenis rumput yang saya tanam di satu lokasi. Oke, ini Pak Bos. Ini odot biasa. Ini odot biasa ya Pak Bos. Saya sengaja bikin demplot untuk apa ya, biar ada perbandingan. Nanti bandingkan dengan odot super seperti apa. Akhirnya saya bikin demplot odot biasa juga. Nah di sini ini bisa dilihat juga ya Pak Bos. Oke, ini adalah rumput Zanzibar. Nah, ini Zanzibar. Kalau yang ini Red Napier. Ini Red Napier kalau ini Pak Bos. Kalau ini Biovitas. Ini Biovitas. Kalau yang ini rumput Guatemala. Bisa dilihat Pak Bos, Guatemala. Daunnya sangat lebar. Sangat lebar banget. Subur makmur. Ya karena memang dimaksimalkan secara pemupukan. Ini ada Biograss. Ini Biograss. Oke. Kalau misalkan ini rumput Napier Taiwan atau gajah Taiwan, cirinya gampang. Ini dia berbulu nih. Nanti banyak bulunya kalau misalkan Napier Taiwan. Nah, kalau ini rumput pakcong. Ini pakcong Pak Bos. Kita akan lihat juga rumput Staria. Ini rumput Staria. Oke. Mungkin itu saja terkait rumput yang saya tanam, dari mulai odot super dan lain sebagainya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.